Salam Bapak Ibu semua yang di rumah. Apa kabar? Sehat semua? Baik, Luar amin. biasa. Haleluya. Tuhan masih pelihara kita sepanjang hari ini itu hanya karena kebaikan Tuhan semata. Jadi kalau kita masih ada sampai hari ini itu sesuatu yang luar biasa. Amin. Amin. Oke, kita lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 31 ayat 19. Saya akan bacakan. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyimpan firman Tuhan itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Coba perhatikan baik-baik di situ, ya. Di sini dikatakan begini, betapa besar kebaikanmu kepada orang yang menyatakan di hadapan orang banyak bahwa engkau akan menyelamatkan mereka. Karena engkau telah menyediakan berkat yang berkelimpahan bagi orang yang percaya kepadamu dan menghormati engkau. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, ada kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Ya, di sini dikatakan betapa besar kebaikan Tuhan kepada orang yang menyatakan di hadapan banyak orang. Berarti ada sesuatu yang kita kerjakan. Ya, ada sesuatu yang kita kerjakan ketika kita mengakui Tuhan di depan semua orang, di depan orang banyak. Ya, Tuhan mau kita jadi berkat. Amin. Tuhan mau kita jadi berkat dalam segala hal. Jadi ini yang Tuhan rindukan terjadi dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Kalau kita perhatikan baik-baik, kalau kita mengakui itu di hadapan orang, ya, di hadapan banyak orang. Di sini dikatakan bahwa apa? Bahwa engkau akan menyelamatkan mereka. Karena engkau telah menyediakan berkat. Tuhan sediakan berkat buat kita. Ya, bagi orang-orang yang berkat yang berkelimpahan, bagi orang yang percaya kepadamu dan menghormati. Bukan hanya sekedar percaya, tapi kita hormat sama Tuhan. Ya, bukan kita hanya percaya dengan hati kita, tetapi kita tetap hormat sama Tuhan. Dan ini yang Tuhan ajarkan buat kita, supaya kita menghormati Dia. Karena namanya adalah nama yang luar biasa, nama yang besar, nama yang dahsyat. Nah, ini yang terjadi, yang harus kita kerjakan dalam setiap kehidupan hari lepas hari. Kemanapun kita ada, kemanapun kita pergi. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik sepanjang tahun dalam perjalanan hidup kita, kebaikan Tuhan itu begitu luar biasa atas kita semua. Amin. Amin. Dalam kondisi yang sukar sulit ini, dalam kondisi yang tidak menentu ini, tetapi Tuhan masih pelihara kita sampai pada hari ini, sampai pada saat ini. Kita ada sebagaimana kita ada. Itu karena hanya kebaikan Tuhan. Itu hanya karena kemurahan Tuhan semata. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kuat kita, bukan karena segala sesuatu yang kita banggakan. Tidak ada. Kalau kita perhatikan sepanjang 2 tahun ini, apa yang terjadi? Banyak rekan-rekan kita, banyak saudara kita meninggal. Ya, dipanggil pulang sama Tuhan. Banyak rekan-rekan kita, banyak teman-teman bisnis kita, semuanya lewat. Nah, Tuhan jaga kita, Tuhan lindungi kita. Semua itu hanya karena apa? Kebaikan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, dalam hal ini, mari kita patut mengucap syukur atas seluruh kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua, mari ambil bagian. Ambil bagian, kita melihat bahwa pemeliharaan Tuhan begitu dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Nah, kita patut bersyukur. Dengan cara bagaimana kita bersyukur? Mari kita memuji menyembah Dia. Kita mau ambil waktu spesial.
Kita mulai berdoa dengan Tuhan. Kita mulai mengucap syukur di hadapan Tuhan. Dan Tuhan ajarkan itu. Bukan hanya kita percaya, tetapi kita menghormati Dia sebagai Tuhan yang hebat. Amin. Karena Dia adalah api yang menghanguskan. Nah, Tuhan hanya mau dihormati. Ya, kita percaya sama Tuhan, berarti kita hormati Dia. Bukan kita percaya dan kita menganggap remeh Dia, tidak. Tetapi kita menghormati Tuhan. Nah, di sini dikatakan, kalau perhatikan, betapa besar kebaikanmu kepada orang yang menyatakan di hadapan orang banyak. Berarti apa? Ada kebaikan Tuhan yang luar biasa yang kita nikmati hari demi hari. Nah, ini yang Tuhan rindukan terjadi dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Setiap kehidupan orang-orang yang percaya sama Tuhan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang berharap sama Tuhan. Nah, ada kebaikan Tuhan di sana. Nah, Tuhan rindu supaya ini terjadi. Oleh sebab itu, kalau kita perhatikan baik-baik dalam pembacaan firman Tuhan, ini dikatakan bahwa apa? Di situ, betapa besar kebaikanmu kepada orang yang menyatakan di hadapan orang banyak bahwa engkau akan menyelamatkan mereka. Berarti apa? Ada sesuatu yang harus kita pergi dan sampaikan. Berarti amanat agung yang harus kita jalankan. Amin. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, serta ajar mereka, latih mereka, supaya apa? Mereka tahu, mereka menghormati Tuhan, mereka mengerti akan kebaikan Tuhan, mereka mengerti akan segala hal yang Tuhan mau. Itu bukan karena hebat kita, bukan karena kita mampu, bukan karena kita kaya kita bisa lakukan itu, bukan, tetapi hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Itu semua karena anugerah Tuhan. Ya, kita itu semua hanya karena anugerah Tuhan yang Tuhan mau untuk apa? Kita lakukan, kita kerjakan. Karena ada kebaikan Tuhan di sana. Tuhan sudah menyelamatkan kita, ya. Tuhan sudah menebus kita. Nah, kalau kita perhatikan juga dalam kitab Kolose, coba kita lihat dulu. Kitab Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 2 sampai 4. Di sini dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Nah, perhatikan baik-baik. Yang di sini dikatakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Berarti apa? Yang ada di sorga. Di sorga itu hanya ada pujian dan penyembahan. Tidak ada makan minum, tidak ada kawin mawin, tidak ada apa lagi. Nah, hanya ada apa? Sukacita, pujian dan penyembahan, pengagungan sama Tuhan. Di sana hanya ada itu. Bukan di sana ada segala macam hal-hal yang buruk yang kita pikirkan, tidak. Tetapi ada segala yang terbaik yang Tuhan janjikan buat kita. Oleh sebab itu, Tuhan mau di sini kita memikirkan perkara yang ada di sorga. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, walaupun kita masih hidup hari-hari ini, kita masih harus bekerja, kita harus berusaha untuk makan, minum, untuk berjuang untuk kehidupan yang akan datang. Kita masih mengerjakan itu semua. Ya, di situ, sebab kamu telah mati. Nah, perhatikan baik-baik. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kita sudah mati. Apa yang mati? Kehidupan lama kita yang sudah kita kubur itu. Karena apa? Kita sudah dibaptis. Berarti apa? Kehidupan lama kita sudah dikubur. Kalau kita sudah dikubur, berarti apa? Masih bergerak gak? Masih bikin dosa gak? Enggak lagi. Orang mati gak bikin dosa.
Orang mati tidak lagi marah-marah. Masa ada orang mati marah-marah? Ya kan? Itu tidak terjadi. Sudah tidak ada lagi. Ya, kalau kita perhatikan baik-baik di sini, orang mati sudah tidak ada karena sudah stop. Ya, sudah stop. Oleh sebab itu di sini, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Hidup kita sudah disembunyikan bersama dengan Kristus. Berarti apa? Yang nampak adalah Kristus dalam hidup kita hari lepas hari. Nah, Tuhan mau supaya bagaimana Kristus itu nampak dalam kehidupan kita. Kelakuan kita. Ya. Kehidupan hari demi hari kita. Ya, yang kita jalani hari-hari ini, orang mau lihat. Orang banyak di sekeliling kita ini mau lihat. Dikatakan bilang kita anak Tuhan, tetapi hidup kita nggak beres. Itu gimana? Itu bagaimana kalau hidup kita nggak beres? Kita bilang kita anak Tuhan, tetapi hidup kita tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup kita begitu jauh daripada Tuhan. Tidak sesuai. Nah, semua orang ingin tahu. Oh, ternyata dia anak Tuhan. Oh, benar dia anak Tuhan. Tinggal ada pengakuan dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Amin. Oleh sebab itu, jaga sikap kita, jaga kelakuan kita, jaga hidup kita, sehingga hidup kita memuliakan Tuhan. Walaupun kita tidak banyak bicara, tetapi dari hidup kita orang akan melihat, oh ternyata dia begini, oh ternyata dia begitu, oh ternyata betul yang dikatakan bahwa dia anak Tuhan. Nah, ini yang harus terjadi dalam kehidupan kekristenan hari-hari ini. Karena apa? Hari-hari ini semakin kita ditekan, semakin kita mengalami hal-hal yang buruk, Tuhan melatih kita supaya apa? Kita terus mengandalkan Tuhan. Tidak ada yang lain yang kita andalkan. Kita mau andalkan apa? Kekayaan kita. Kekayaan kita bisa habis. Semua apapun yang ada pada kita bisa selesai dalam sekejap. Saudara bisa lihat bagaimana Ayub. Ketika Ayub mengalami, dia hidup dalam hal yang luar biasa, dalam kelimpahan. Kalau dia katakan bahwa dia punya unta aja begitu banyak, ribuan ekor, lembu sapi ribuan ekor. Tetapi ketika dalam sekejap hilang semua. Ya, dalam sekejap hilang semua. Apa yang dilakukan sama Ayub? Ayub bersedih. Ayub mulai mengutuk Tuhan. Tidak. Nih, Ayub mulai menyalahkan Tuhan. Ketika kita hancur dalam bisnis, kita hancur dalam berbagai macam usaha bisnis kita hari-hari ini, kita mulai menyalahkan Tuhan. Tidak. Ayub tidak demikian. Tetapi Ayub tetap percaya sama Tuhan. Selama ini dia hanya mendengar kata orang. Kata orang Tuhan itu baik, kata orang Tuhan itu dahsyat, kata orang Tuhan itu luar biasa. Tetapi ketika dia mengalami kebaikan Tuhan, Ayub mulai mengakui di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi dengan dia? Dia dipulihkan. Nah, ketika Ayub dipulihkan, semua dipulihkan. Yang tadinya hilang dalam sekejap, ini kembali semua. Bahkan 2 kali lipat kekayaan. Saudara tahu kalau 1.000-2.000 unta yang ada, bagaimana satu kota Jakarta penuh dengan hewan. Ya. Begitu banyak, semua yang ada di seluruh kota pelosok Jakarta itu punya Ayub. Nah, saudara bisa bayangkan, itu penuh dengan lembu, sapi, kambing, domba, dan semua ribuan ekor. 2 kali lipat yang Tuhan kasih kepada Ayub. Dan itu yang terjadi kalau Tuhan memulihkan kita. Kenapa? Ada kebaikan Tuhan. Ayub mulai melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Ayub mulai melihat bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang jahat.
Dia melihat bahwa Tuhan itu melatih dia, mengajar dia, supaya apa? Dia tetap berharap. Bukan hanya kepada waktu dia berkelimpahan, waktu dia senang, tidak. Tetapi ketika dia susah, dia tetap berharap sama Tuhan. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Saudara bisa tahu, bisa mengalami hal yang buruk seperti itu. Ayub tiap hari hanya hidupnya garuk. Karena apa? Gatal semua badan. Gatal semua badan, borok semua badan, luka semua badan. Teman-teman yang tadi rame-rame ada semua meninggalkan dia. Tetapi di sini dia mulai melihat, apa? Dia mulai mengalami kebaikan Tuhan. Ketika dia mengalami kebaikan Tuhan, dia mulai memuliakan Tuhan. Akhirnya apa? Yang tadinya Tuhan minta, Tuhan goncangkan teman-temannya, semua datang, dan Ayub mulai berdoa untuk mereka. Ketika Ayub berdoa untuk mereka, Tuhan kembalikan 2 kali lipat segala sesuatu yang hilang tadinya, semua dikumpulkan. Nah, kalau kita lihat, perhatikan baik-baik di sini. Dan apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Nah, bicara tentang kemuliaan, kalau ketika kita lihat bagaimana Adam hidup pertama, dia hidup dalam kemuliaan. Ya, dia ada ditutupi oleh kemuliaan Tuhan. Adam mengelola apa? Taman Eden. Taman yang begitu besar. Ya, kalau kita perhatikan taman itu ada di sekeliling apa? Timur Tengah itu. Besarnya minta ampun. Tapi apa yang terjadi? Adam mengelola seorang diri. Dia kasih nama burung, kasih nama hewan, seluruh hewan yang ada dia kasih nama, itu tumbuh-tumbuhan, dia kasih nama semua. Adam pintar, luar biasa, kuat, hebat. Nah, itu yang terjadi. Kenapa dia hidup dalam kemuliaan Tuhan? Dia tiap hari harus bertemu dengan Tuhan 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Bayangkan, dia harus berjalan yang cukup jauh, 1224 km dia harus melewati itu, hanya untuk ketemu Tuhan pagi dan sore. Kalau kita perhatikan jarak yang begitu jauh, kok Adam bisa lewat? Kenapa? Dia hidup dalam kemuliaan. Ya, dia bisa dalam sekejap, karena dia hidup dalam kemuliaan. Ketika dia jatuh dalam dosa, ketika mereka mulai berdosa, itu semua hilang. Hilang. Nah, ini yang terjadi. Kalau kita perhatikan, ada kebaikan Tuhan di sana. Ya, hari-hari ini kita masih menikmati kebaikan Tuhan yang luar biasa. Nah, jangan pernah kita menyepelekan. Jangan pernah kita mulai mundur daripada Tuhan. Jangan pernah kita mengeluarkan hal-hal yang buruk dari bibir mulut kita. Tuhan kasih bibir mulut kita untuk kita memuliakan Tuhan. Ya, memuji, menyembah Tuhan, selalu bersyukur sama Tuhan dalam segala hal, baik itu hal baik maupun hal yang buruk. Tuhan ajarkan pada kita supaya apa? Kita selalu bersyukur. Nah, kalau kita perhatikan lagi, di situ dikatakan bahwa karena engkau telah menyediakan berkat yang berkelimpahan bagi orang yang percaya kepadamu dan menghormati engkau. Nah, di sini setelah kita menginjil, setelah kita ini, ada berkat besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Ya, setelah kita mulai menceritakan kebaikan Tuhan dan banyak orang mulai datang kepada Tuhan. Dan di sini dikatakan bahwa karena engkau telah menyediakan berkat yang berkelimpahan bagi orang yang percaya kepadamu dan yang berkelimpahan bagimu yang percaya kepadamu dan menghormati engkau. Ini kita baca dalam firman Allah yang hidup. Karena saya lihat lebih jelas kalau dalam firman Allah yang hidup. Nah, di sini dikatakan bahwa Pak, Tuhan menyelamatkan kita. Ya, Tuhan sudah menyelamatkan kita dan Dia menyediakan segala yang terbaik.
terbaik, berkat-berkat yang berkelimpahan. Nah, berkat itu aku mengejar kita. Kalau kita lihat hari-hari ini, kita masih hidup, kita masih bisa makan, kita masih bisa nikmati hari-hari ini, itu semuanya karena kebaikan Tuhan. Walaupun orang bilang kita yang sukar sulit begitu, dalam kondisi tekanan-tekanan yang berat, tapi kita masih bisa nikmati, kita masih bisa makan, kita masih bisa minum. Ya itu yang terjadi. Karena apa? Ada kebaikan Tuhan di sini. Ya, ada kebaikan Tuhan yang Tuhan sediakan buat kita untuk kita nikmati hari-hari ini. Oleh sebab itu, jangan bersungut-sungut dengan Tuhan. Jangan baru kita mengalami hal yang buruk sedikit kita mulai bilang Tuhan tidak ini, Tuhan jahat dan segala macam. Kita mulai menyalahkan Tuhan, kita mulai menyalahkan saudara kita mulai menyalahkan orang-orang dekat kita mulai begini dan begitu. Nah, bertobatlah hari ini. Lihat bagaimana ada kebaikan Tuhan di sini. Dan kalau Tuhan masih pelihara kita, itu satu hal yang luar biasa. Amin, saudara. Di sini dia katakan bahwa apa yang terjadi karena engkau telah menyediakan berkat yang berkelimpahan bagi orang yang percaya kepadamu. Bagi orang yang percaya, bukan hanya orang yang percaya, tapi orang yang menghormati Tuhan. Ya, menghormati Tuhan. Ya, berapapun harganya, tetapi mahal, sangat mahal. Kita hormat sama Tuhan. Nah, karena apa? Ada kebaikan Tuhan yang Tuhan sediakan buat kita. Ada berkat-berkat berkelimpahan yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi kalau kita kurang ajar dengan Tuhan, hati-hati. Jangan berharap berkat besar akan muncul dalam setiap kehidupan kita. Itu tidak akan pernah terjadi. Kecurangan-kecurangan yang kita buat itu akan menghancurkan kita. Oleh sebab itu Tuhan mau hari-hari ini bersyukur dalam segala hal. Apa saja yang kita alami hari-hari ini, kita patut bersyukur. Karena apa? Tuhan masih memelihara kita, Tuhan masih menjaga kita. Amin. Tuhan masih menjaga kita. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Ada kebaikan Tuhan. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita nikmati hari-hari ini. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jangan khawatir, jangan bingung, jangan bimbang, jangan ragu. Percaya sama Tuhan dan hormati Tuhan. Ya, Tuhan mau kita hormati Tuhan dalam segala segi kehidupan kita. Ya, semua kehidupan kita. Hormati Dia sebagai Tuhan dan Raja. Karena Dia yang sudah tebus kita. Dia yang sudah tebus kita keluar dari segala situasi yang sukar sulit. Kalau kita perhatikan dalam Kolose, kitab Kolose tadi dikatakan bahwa apa di situ? Pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi itu yang terjadi. Kalau kita lihat lagi di dalam Ibrani 10 ayat 34. Ibrani 10 ayat 34 berkata demikian. Firman Allah berkata demikian, memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas dan kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Berarti apa? Kalau kita kehilangan sesuatu, gak usah kita bersungut, berharap sama Tuhan, serahkan sama Tuhan. Berarti apa? Tuhan mau. Ada hal yang perlu Tuhan latih sama kita. Tuhan ajarkan kita untuk berserah sama Tuhan. Nah, itu urusan Tuhan, ya. Itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Kalau kita sudah serahkan sama Tuhan dan biarkan Tuhan yang beracara. Amin. Ya, karena segala sesuatu di sini dikatakan bahwa apa?
Kalau kita perhatikan dari pembacaan di situ, bahwa kamu telah memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Berarti apa? Tuhan menyediakan segala yang terbaik, yang lebih baik, yang terbaik buat kita. Karena apa? Kita percaya sama Tuhan dan kita menghormati Tuhan. Amin. Nah, percaya dan menghormati Tuhan, ini dua hal yang berbeda. Ya, bukan hanya kita percaya habis itu kita menghilang. Bukan kita percaya dan kita bilang kita percaya dengan mulut, tapi kita kelakuan kita tidak menghormati Tuhan. Kelakuan kita di belakang kita maki, hancur dan segala macam. Itu tidak boleh terjadi. Kita bilang kita anak Tuhan, kita bilang kita percaya Tuhan. Mulut kita bilang kita percaya Tuhan, tapi hati kita begitu jahat di hadapan Tuhan. Itu tidak boleh terjadi. Segera bertobat, segera sadar hari-hari ini. Karena apa? Tuhan tidak mau itu terjadi dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Ya, kita bilang anak Tuhan berarti apa? Kita mencerminkan kehidupan Kristus dalam hidup kita. Ya, berarti Kristus yang tinggal dalam hidup kita, Kristus yang ada dalam kita ini yang memimpin hidup kita. Berarti apa? Semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan itu kita berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan Kristus. Amin. Tidak ada kejahatan yang kita kerjakan di sana. Karena apa? Kita sudah keluar dari kematian kepada kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu sadar hari-hari ini, ya, kita sadar semua itu hanya karena kebaikan Tuhan. Tetapi di dalam kebaikan Tuhan ini, Tuhan mau supaya apa? Kita belajar, ya, percaya sama Tuhan. Kita belajar menghormati Tuhan. Amin. Nah, ini yang Tuhan rindukan terjadi. Karena apa? Kita mau melihat hidup kita diberkati Tuhan. Kerjakan itu. Ya, kalau kita mau melihat hidup kita diberkati Tuhan dengan kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, mari percaya sama Tuhan dan hormat Tuhan, hormati Tuhan. Ya, hormati Tuhan, ini penting sekali. Kalau kita tidak hormat dengan Tuhan, kita bilang kita sayang sama Tuhan, kita cinta sama Tuhan, tetapi di belakang segala sesuatu kata-kata kotor mulai keluar dari mulut kita, dari perbendaharaan hati kita, itu semua mulai keluar. Berarti apa? Yang kita katakan itu hanya omong kosong, ya, hanya tipu daya saja. Kiranya Tuhan mau memberkati kita, jangan berharap. Itu tidak akan mungkin terjadi. Karena Tuhan kita adalah ya dan amin. Jadi Tuhan mau supaya apa? Kita percaya sama Tuhan dan hormati Tuhan. Nah, ini yang harus kita kerjakan dalam hidup kita hari demi hari sehingga kita menikmati segala yang terbaik. Nah, kalau kita perhatikan lagi satu ayat lagi di dalam Yakobus 2 ayat 5. Coba perhatikan di situ. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ya, kita sudah dipanggil. Ya, Allah telah memilih. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi Tuhan, ada kebaikan Tuhan yang Tuhan janjikan buat kita. Jadi oleh sebab itu Tuhan mau supaya hari-hari ini kita sadar. Kita sadar dan sadar dan sadar sehingga kita bisa mengerjakan itu semua sehingga kita memuliakan Tuhan. Amin. Nah, ada kebaikan Tuhan bukan karena kita hebat, kita kaya, kita bisa, ya, kita pintar dan segala, semua itu diberikan oleh Tuhan untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Ya, kita punya harta, kita memuliakan Tuhan. Kita pintar, kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Kita kaya, kita pakai untuk memuliakan Tuhan.
bukan kita untuk gaya-gayaan dan segala macam, tidak. Nah, habis itu kita menghina satu dengan yang lain. Bukan itu yang harus kita kerjakan dalam hidup ini. Tetapi Tuhan mau supaya hari ini kita sadar. Amin. Amin. Kita sadar baik-baik. Haleluya. Mari tutup Alkitab kita. Glory bagimu Tuhan Yesus. Lalu mari Bapak Ibu ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Dan kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Hanya karena kebaikan Tuhan yang ada dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Kalau sepanjang hari-hari ini, sepanjang tahun ini Tuhan pelihara kita, itu bukan karena kehebatan kita, itu bukan karena kekuatan kita, tetapi semua itu hanya karena kebaikan kita, kebaikan Tuhan semata. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya kita percaya sama Tuhan. Tuhan mau supaya apa? Kita menghormati Dia. Sudah percaya dan kita hormati Dia. Kita kerjakan apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup ini. Ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan pagi hari ini. Mari kita sama-sama kita bereskan di hadapan Tuhan. Jangan biarkan kebaikan Tuhan itu lewat daripada kita. Jangan biarkan kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan itu lewat daripada kita. Yang seharusnya kita terima, tetapi itu tidak kita terima dan menjadi orang lain yang menerimanya. Oleh sebab itu semua berkat dialihkan kepada orang lain. Jangan mau itu terjadi, tetapi mari sadar. Hari-hari ini kita sadar dan kita kembali sama Tuhan. Datang sama Tuhan, kita percaya sama Tuhan dan kita hormati Dia dalam segala laku kita. Haleluya. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau lihat kami semua Bapa. Kami yang mengangkat tangan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami tahu kami bersalah dalam banyak hal Tuhan. Mari pulihkan kami. Mari pulihkan dan sembuhkan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Ampuni kami, ampuni segala kesalahan kami, ampuni segala dosa kami. Di dalam nama Yesus, Engkau cabut itu dan Engkau lemparkan ke dunia kekelaman tertarus di jurang maut hingga hari penghakiman Bapa tiba. Haleluya. Glory bagimu Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu ambil waktu beberapa saat bergumul dengan Tuhan. Ambil waktu dan berdoa dengan Tuhan. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi, oleh karena kemurahan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku.
mulia, ajaib dan dahsyat. Kau Allah yang mulia, Kau layak dipuji, Kau layak disembah. Kami memuliakan Engkau, sebab Engkau Raja di atas segala raja. Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa. Glory bagimu Bapa, glory bagimu, haleluya, glory, haleluya, 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 oh haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, dalam kasih, dalam anugerah-Mu, dalam penundukan diri Bapa. Haleluya, haleluya, oh haleluya, 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 haleluya. Bapa Maha Baik yang bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau telah pulihkan kami, Engkau telah sembuhkan kami Tuhan, Engkau telah teguhkan kami, Engkau telah kuatkan kami Tuhan. Kami boleh berdiri teguh di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, itu semua karena kebaikan-Mu, itu semua karena kemurahan Tuhan yang hebat dalam kami Tuhan. Terima kasih-Mu, janji-Mu digenapi dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih karena kami adalah orang-orang yang takut akan Engkau dan juga orang-orang yang menghormati Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati kami semua, berkati kami yang ada di rumah pun Engkau lawat, Engkau jangkau, Engkau jamah di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Ambil alih Bapa, nyatakan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal tiada terukur, besar kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, ada roti dan anggur ini kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Bapa. Mari Tuhan, Engkau urapi hamba dengan urapan baru, dengan kuasa, wibawa dan otoritas. Engkau kuduskan dan tahirkan, Engkau layakkan kami di dalam nama Yesus. Dan dengan urapan ini kami menumpangkan tangan atas roti dan anggur ini, biar Engkau kuduskan, Engkau tahirkan dengan kuasa darah-Mu di dalam nama Yesus. Dan sehingga ketika sampai ke tangan anak-anak-Mu Tuhan, Engkau memberkati dengan ajaib, Engkau memulihkan, Engkau menyembuhkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu semua yang di rumah sudah siap? Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Oke. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita dan dengarkan perkataan firman Tuhan. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin saudara. Ambillah, makan. Ingat dan percayalah bahwa tubuh kekasih kita, Yesus Kristus, telah dipecah-pecahkan bagi pengampunan segala dosa kita dan untuk kebaikan kita. Amin saudara. Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory bagi-Mu. Kuasa-Mu mengalir dalam setiap kami. Kuasa-Mu turun dalam setiap kami, memulihkan kami.
Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu semua yang di rumah, angkat cawan pengucapan syukur ini dengan tangan kanan saudara, dan angkat tinggi dan dengarkan perkataan firman Tuhan. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin saudara. Amin. Ambillah, minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah kekasih kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk kebaikan kita. Amin saudara. Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami boleh ada dalam persekutuan dengan tubuh dan darah. Berkati kami Tuhan. Kau berikan kekuatan baru dalam setiap kami Tuhan. Engkau nyatakan kemuliaan-Mu dalam setiap kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kebaikan-Mu yang hebat, kebaikan-Mu yang dahsyat dalam setiap kami Tuhan. Kami dipelihara sepanjang tahun-tahun hidup kami Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada. Itu bukan karena kekuatan kami, tetapi anugerah Tuhan yang hebat, yang dahsyat dalam kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Kuasa-Mu bekerja dengan ajaib dalam kami Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Pulihkan kami semua dan kami sudah dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, 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 amin, haleluya, 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 amin, haleluya, 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 amin, haleluya, 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 amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya. Bapa terima kasih buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau telah memimpin kami Tuhan dalam firman-Mu Tuhan, dalam ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada saat ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Roh Allah bekerja dengan hebat, Roh Allah bekerja dengan dahsyat, Roh Allah bekerja dengan luar biasa dalam kami Tuhan. Nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam kami Tuhan. Bahkan Engkau telah mempersatukan kami dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan yang terpecah-pecahkan dan tercurah bagi kami, dan Engkau pulihkan kami Tuhan. Engkau menyembuhkan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan berkati umat-Mu di rumah dimanapun mereka berada. Lawatan Tuhan terjadi, kuasa-Mu mengalir dalam setiap mereka. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Apapun yang mereka alami, Engkau mengetahuinya Tuhan. Engkau jangkau mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Haleluya. Oke. Mari Bapak Ibu persiapkan perpuluhan, persembahan. Ya. Sudah, kalau sudah, mari kita mau angkat ke hadapan Tuhan, kita mau berdoa. Ya, perpuluhan yang dibayarkan, terus persembahan, terus ada kolekte, terus persembahan istimewa, mungkin ada misi juga yang mau dibayarkan. Oke. Mari kita angkat ke hadapan Tuhan. Kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, dan bersyukur buat anugerah dan kasih setiamu. Setiap persembahan yang kami persiapkan ini, Tuhan, kami angkat ke hadapan hadirat-Mu. Berkati, kuduskan dengan kuasa darah-Mu Bapa. Baik itu perpuluhan yang kami bayarkan Tuhan, dan juga ada kolekte, ada persembahan istimewa, ada persembahan misi dan segalanya. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, Engkau memberkati dengan luar biasa. Engkau memberkati dengan ajaibnya di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau berkati kembali umat-Mu Tuhan, 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan mereka hari lepas hari. Engkau memberkati dalam pekerjaan mereka, Engkau memberkati dalam usaha mereka, Engkau memberkati dalam bisnis yang mereka jalankan hari-hari ini. Semua jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Oke. Ada pengumuman? Ada yang berulang tahun? Oh, ada Esra. Esra anaknya Frankie Manhutu. Ya. Selamat ulang tahun Esra. Tuhan Yesus memberkati. Esra Manhutu. Tanggal hari ini. Hari ini. Haleluya. Oke, ada lagi? Ada Grand Watukungo, saat ini ada di Singapura. Selamat ulang tahun Grand, tanggal 7. Haleluya, haleluya, hari Selasa ya. Oke. Ada lagi? Marson. Sony. Oh, ada Sony. Dulu anak murid, sekarang jadi jemaat. Haleluya, luar biasa. Selamat ulang tahun Marson. Haleluya. Ada lagi? Sudah. Oke. Jadi Bapak Ibu, saya cepat aja pengumuman. Jangan lupa, mari Bapak Ibu, tentang kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah pelihara kita sepanjang dari awal tahun hingga pada kita menuju akhir tahun ini. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 5. Ya. Sudah tanggal 5. Nah, mari dengan bentuk ucapan syukur kita bisa mempersiapkan setiap persembahan kita, persembahan akhir tahun. Ya, jadi Bapak Ibu boleh menggumulinya berapa besarnya, berdoa dan minta Tuhan sendiri yang ini. Karena apa? Tuhan telah menjaga kita, Tuhan telah memelihara kita, Tuhan telah memberkati kita sepanjang tahun ini. Kita boleh melewati itu semua hanya karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan yang hebat, kasih Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Oke? Jadi mari kita ucapan syukur dalam bentuk persembahan akhir tahun. Amin. Haleluya. Oke. Sudah tidak ada lagi? Oke, kalau sudah tidak ada lagi dan kita mau berdoa, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa Maha Baik, yang bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau telah pimpin kami dalam ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan.
Terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal tiada terukur, besar kasih setiamu. Engkau Allah kami yang hebat, Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Oleh karena kebaikan Tuhan yang begitu, oleh karena anugerah Tuhan yang hebat dalam kami, di dalam nama Yesus kami boleh ada hari ini. Luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati juga yang berulang tahun dalam minggu ini Tuhan. Ada Esra, ada Marson, ada Grand Watupongo. Kami serahkan dalam tangan Bapak, berkati mereka semua. Engkau telah menambahkan umur setahun dalam setiap kehidupan mereka. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap mereka. Di dalam nama Yesus Engkau berikan kekuatan baru, semangat baru. Engkau berikan kepintaran bagi mereka dalam belajar menempuh pendidikan yang ada Tuhan. Dalam pekerjaan mereka Tuhan, Engkau memberkati dengan ajaib. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, glory bagi Engkau anak domba yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Berkati kami semua Tuhan, berkati umat-Mu dimanapun berada. Lawatan Tuhan terjadi atas mereka yang sakit, Engkau pulihkan, yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu, firman berkata, oleh bilur-bilur-Mu mereka menjadi sembuh. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, yang mengalami hal-hal yang buruk, Engkau ada beserta dengan mereka. Engkau ada, Engkau pimpin mereka keluar dari segala situasi yang buruk sekalipun Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kami taruh dalam tangan-Mu. Mari kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam nama Yesus. Berkati pemimpin-pemimpin kami, berkati Tuhan di dalam nama Yesus. Apapun yang mereka kerjakan, mereka berusaha untuk membawa bangsa ini keluar dari segala hal yang buruk Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Berikan kekuatan baru pada mereka, semangat baru dalam setiap kehidupan mereka hari lepas hari di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke sorga dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam semua Bapak Ibu semua yang di rumah. Tuhan berkati, selamat hari Minggu. Haleluya.